Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nurul Hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Nah, langsung saja ya. Apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan dengan cara yang sejelas-jelasnya, dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan, melihat, mendengar, atau seolah-olah ada dalam teks tersebut atau cerita tersebut. Nah, teks deskripsi biasanya kalian temukan pada sebuah teks yang menggambarkan tempat, misalnya pantai. Nah, jika kalian pernah berkunjung ke pantai Takisung, nah kalian pasti melihat bagaimana pemandangan di sana, bagaimana banyak orang berjualan di sana, kemudian payung-payung berjejer di sana, banyak orang ada berjualan ikan asin, kemudian pernak-pernik lainnya. Nah, jadi seolah-olah pembaca itu betul-betul merasakan atau berada di dalam teks tersebut tanpa harus dia ke tempat tujuan yang dikisahkan oleh si penulis itu. Nah, itu keberhasilan teks deskripsi itu bagaimana si penulis menjelaskan kepada pembaca bagaimana secara detailnya tempat atau apa yang digambarkannya, objeknya. Tidak harus tempat ya nak, bisa berupa penggambaran orang misalnya, atau penggambaran hewan dan lain-lain ya, yang secara mendetail, tidak secara umum. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Langsung saja kita ke contohnya. Tongkonan rumah adat Sulawesi Selatan. Nah, deskripsi umum itu bertujuan untuk menjelaskan secara umum, tidak secara khusus. Di buku kalian mungkin kata-katanya bukan deskripsi umum, tetapi identifikasi. Sama saja ya, deskripsi umum maupun identifikasi. Nah, di deskripsi umum itu penggambarannya secara umum, tidak secara khusus. Kalian bisa baca di sini, biasanya ditandai dengan bisa merupakan ataupun adalah. Nah, itu ciri khas dari deskripsi umum karena dia menggambarkan secara umum saja. Sedangkan deskripsi khusus atau bagian, dia menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya. Bagaimana rumah tersebut, ruangannya, dan lain-lainnya. Jadi dia menjelaskan secara mendetail. Sedangkan deskripsi umum itu bertugas hanya sebagai pembukaan saja. Sisanya dilemparkan ke deskripsi bagian yang menjalankan tugasnya untuk menjelaskan secara umum. Maksud ibu menjelaskan secara khusus. Nah, lalu penutup. Penutup ini hanya sebuah pilihan ya, bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi jika ada, makin bagus lagi teks tersebut karena strukturnya berarti menjadi lengkap ya. Nah, kalian bisa stop video ini, kalian baca bagaimana perbedaan dari deskripsi umum, deskripsi bagian, serta penutup. Nah, kalian stop dulu, kalian baca, kalian pahami bagaimana perbedaan dari ketiga struktur tersebut. Nah, selanjutnya, unsur kebahasaan. Kalimat perincian atau mengkonkretkan. Apa itu mengkonkretkan? Mengkonkretkan itu secara nyata atau dapat dipahami secara konkret. Konkret maksudnya konkret di sini secara kalian tuh betul-betul paham, tidak membayangkan saja, tetapi betul-betul memahami. Contohnya seperti ini. Kalimat inti. Pak Ridwan orang yang sangat baik. Sedangkan kalimat perinciannya, ia sangat ramah,
tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kenapa harus menggunakan kalimat perincian? Karena kalau kita lihat di kalimat inti saja, Pak Ridwan orang yang sangat baik. Baik apa? Lalu dijelaskan oleh kalimat perincian. Baiknya itu tutur katanya lembut. Dia orang yang ramah. Nah, jadi kalimat perincian itu fungsinya seperti itu. Selanjutnya, nomor 2, unsur kebahasaan yang ada pada teks deskripsi, yaitu penggunaan sinonim. Di SD, kalian pasti pernah belajar apa itu sinonim. Jangan sampai tertukar sinonim dan antonim. Sinonim itu merupakan persamaan kata yang memiliki arti dan makna yang sama. Sedangkan antonim itu merupakan lawan kata, berlawanan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Kurus dan gemuk berlawanan, tetapi pada teks deskripsi kita akan menemukan sinonim, ya, kata khusus dari kata umum. Kata melihat, melihat merupakan kata umum. Aku melihat dia. Nah, itu kan secara umum. Kemudian dikhususkan lagi oleh teks deskripsi. Melihat itu bisa menonton, menyaksikan, mengamati, dan memperhatikan. Aku menonton bola tadi malam hingga paginya aku bangun kesiangan. Nah, tidak wajar jika kalian ganti menjadi aku melihat TV kemarin. Nah, bisa saja, tetapi kesannya itu berbeda. Kalau menonton itu lebih kepada film atau televisi fungsinya. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas itu bahasa yang indah atau bahasa yang tidak seperti bahasa percakapan pada umumnya. Contohnya seperti ini. Pohon kelapa melambai-lambai di sepanjang pantai. Melambai-lambai itu merupakan sebuah gerakan. Sedangkan pohon kelapa itu merupakan benda yang mati atau tidak hidup, bukan manusia. Maksudnya di sini bukan manusia ya. Nah, pohon kelapa melambai-lambai di sepanjang pantai. Berarti pohon kelapa itu digambarkan seperti sosoknya manusia yang melambai-lambai. Nah, itu namanya majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu benda mati seolah-olah hidup atau seolah-olah sifatnya seperti manusia. Yang selanjutnya contohnya, angin pegunungan menyejukkan hati dan menyegarkan pikiran. Angin di sini diibaratkan sebagai manusia yang memiliki sifat yang bisa menyejukkan hati dan menyegarkan pikiran. Jadi ingat, majas personifikasi itu benda mati seolah-olah hidup, dilukiskan atau digambarkan. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Ada intrakalimat dan antar kalimat. Intrakalimat sehingga, karena, dan, tetapi, meskipun, sebab, atau. Antar kalimat, oleh karena itu, namun, setelah itu, selain itu. Selanjutnya, Ibu contohkan konjungsi intrakalimat dan. Kata dan, misalnya kita lihat pada contoh, para penari tidak diperkenankan membuka mata terlalu lebar dan mengangkat kaki terlalu tinggi. Dan itu menjadi penghubung antara membuka mata terlalu lebar dan mengangkat kaki terlalu tinggi. Jadi maksudnya kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dihubungkan dengan konjungsi atau dengan kata dan. Ya. Kalian bisa baca sendiri, tetapi karena sehingga kalian bisa stop video ini dulu, kemudian kalian baca, lalu kalian lanjutkan lagi. Untuk memperpendek durasi, langsung saja
Selanjutnya, Ibu jelaskan penggunaan kata dengan huruf KPTS. Nah, jika diberikan imbuhan di sini maksudnya me, meng, menge. Nah, kalian pasti pernah kan belajar di SD mengenai huruf vokal serta konsonan. Huruf vokal itu terdiri dari 5. A, I, U, E, dan O. Jika huruf KPTS bertemu dengan imbuhan, lalu sesudah huruf KPTS tersebut huruf vokal, maka huruf K-nya atau huruf P-nya, huruf T atau huruf S-nya akan hilang. Langsung kita ke contoh ya. Kali, mengalikan, K-nya hilang. Pukul, memukul, P-nya hilang. Sisir, menyisir, S-nya hilang. Tari, jadi menari, T-nya hilang. Nah, tetapi jika konsonan setelahnya huruf KPTS, huruf K, ya kan? Setelahnya huruf R, R itu merupakan konsonan. Ingat, vokal hanya ada 5. Berarti selain huruf vokal, yang lainnya seperti huruf B, C, D, F itu merupakan huruf konsonan. Kristal, jadi mengkristal, tetap. Proses, memproses, juga tetap. Tidak ada peluluhan atau penghilangan. Skor, menskor. Transmigrasi, mentransmigrasikan. Macam-macam teks deskripsi. Teks deskripsi itu ada teks deskripsi secara eksplanatori, bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek dan menciptakan agar pembaca dapat mengenali bila bertemu. Contohnya, Gilang, kamu mempunyai seorang adik tidak? Gilang menjawab, ya, aku mempunyai seorang adik, perempuan yang cantik. Dia berusia 3 tahun, kalau tersenyum ada lesung pipit di pipinya, rambutnya keriting, kulitnya putih, ada tanda lahir di lengan sebelah kanan. Itu pendeskripsian atau penggambaran agar ketika bertemu objek tersebut apa adanya. Pokoknya itu kamu disuruhnya untuk mengenalinya. Nah, jadi secara mendetail. Sedangkan teks deskripsi sugestif adalah teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Nah, jadi pembaca diajak untuk berimajinasi. Kita lihat. Oke, kalian dengarkan bagaimana itu teks sugestif. Ya, aku setuju. Kalau kita pergi ke Kawah Gajah di Garut, di sana pemandangannya indah. Lereng gunung ditanami sayuran tampak seperti taman bergantung. Udaranya sejuk dan berkabut. Ada pemandian air panas yang membuat badan menjadi segar. Nah, Ibu harap kalian bisa ya membedakan teks deskripsi, eksplanatori, dan teks deskripsi sugestif. Terima kasih telah menonton video Ibu. Jangan lupa kalian pahami. Jika kalian kurang paham, silakan tanyakan kepada Ibu, baik di kolom komentar maupun di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.